Kelompok-kelompok cool yang ada telah membuat beberapa pertandingan ya yang hebat-hebat begitu ya. Kemarin jurinya sampai pusing menilai karya saudara ya, begitu hebat, begitu bikin hati kita tertawa, sukacita ya. Jurinya ada 3, saya, Ibu Betty dan juga Pak Pierre dari Macau ya, yang khusus datang. Dan nanti pada hari Paskah 2 minggu lagi Pak Heri akan memberikan pengumuman gitu ya, siapa yang akan mendapat hadiah. Itu baru yang pertama, itu baru pertandingan membuat kreatif tentang arti Paskah. Masih ada lagi games dan pertandingan yang lain yang dilakukan oleh kul-kul yang ada baik di Taman Victoria maupun di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara diberkati dengan Pastor Daniel yang minggu lalu melayani kita. Amin. Loh, aminnya kurang seru. Amin. Hari ini ada Pastor Nicholas yang melayani kita. Saya tahu hatinya di Hong Kong, siapa tahu Tuhan bicara supaya dia di tempat ini. Tadi yang memimpin pujian, hitam manis, saudara. Manisnya hilang, tinggal hitamnya. Saya lihat ada keluarga Pak pribadi, Bapak Pendeta Senior dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Pak Yonatan boleh bangkit berdiri bersama keluarga sebentar. Ada Pak Stephen. Wow. Gereja kita di tempat ini adalah gereja yang dibangun di atas dasar doa. Amin. Saya tahu pendoa-pendoa dari Hong Kong ini luar biasa. Tadi pagi saudara berdoa, ya katanya di kantor misi kita menggelegar luar biasa. Tuhan Allah hadir, amin. Persiapan ibadah raya kita 2 jam, tapi persiapannya 2 jam sebelumnya saudara lakukan. Sama halnya orang yang menjadi pengantin, pestanya cuma beberapa jam, tapi persiapannya aduhai. Siapa yang cita-citanya jadi pengantin? Ya masih banyak loh, saya lihat loh ya. Dalam sebuah ibadah raya persiapannya diperlukan. Dan untuk itulah para pelayan Tuhan berdoa, berkumpul bersama-sama, menyatukan hati untuk mengundang hadirat Allah turun dan bekerja sepanjang hari ini. Ya, mumpung kita ada Pastor Daniel, jadi ada pelatihan-pelatihan siang hari ini, dan tentu saudara akan diperlengkapi. Minggu depan Pastor Harun yang tertulis di warta gereja saudara yang akan mengajarkan ya siang sore hari untuk semua, dan juga melayani firman Tuhan. Saudara akan disegarkan minggu depan dalam pelayanan bersama Pastor Harun. Dan Paskah sudah sangat dekat, kita semua diajak untuk memberitakan Kristus yang bangkit. Ya, Paskah adalah peristiwa kemenangan. Paskah adalah peristiwa yang luar biasa, yang belum pernah ada di dalam sejarah dunia. Dari mulai diciptakan sampai hari ini, orang mati bangkit, dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah. Orang yang mati bangkit ada, tetapi yang mati bangkit karena dia menjadi juru selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini, maukah kita menerima berkat Allah dalam hidup kita? Kekristenan berbicara tentang prinsip salib. Katakan salib. Cross. Jadi unsur vertikal dan horizontal. Allah mengasihi kita melalui Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Karena kasih Allah untuk kita, hari ini kita diminta mengasihi sesama kita. Kasih Allah dibalas dengan kasih kita kepada sesama. Boleh buka tangan saudara? Ya jangan jauh-jauh ya saudara. Katakan kasih. Jadi kasih tangannya nggak ditutup tapi dibuka. Allah telah memberikan kabar baik untuk kita hari ini, dan kita dipulihkan, diubahkan. Kita punya firman Allah. Firman Allah harus di-sharingkan. Katakan share firman Allah. Bagikan firman Allah. Saya ajak kita membuka kitab Roma pasal 14.
Roma pasalnya yang ke-14. Ayat 17 dan 18. Sudah ada, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, apalagi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kerajaan Allah bukan cuma soal makanan dan minuman. Semua orang cari makanan, minuman. Tapi katakan kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18 kita baca. 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh prinsip salib. Berkenan kepada Allah, tunjuk tangan ke atas. Berkenan pada Allah dan apa saudara? Dihormati oleh siapa? Banyak kita nggak dihormati oleh suami mungkin. Seenaknya dilecehkan. Nggak dihormati oleh employer kita. Di kantor ada bos-bos yang kejam. A cruel boss. Dunia sekitar kita sangat kejam. Mungkin kita tidak dihargai oleh anak-anak kita. Kita tidak dihargai oleh rekan sekerja. Kita dilecehkan, kita dianggap remeh, dianggap rendah. Saudara, firman Allah berkata tentang kerajaan Allah. Bicara tentang berkenan kepada Allah dan dihormati manusia, ini menjadi perkara yang penting bagi orang percaya. Katakan amin. Amin. Kalau saudara tidak dihormati oleh manusia, alangkah sering kita sakit hati kita. Kita seringkali berduka. Kita seringkali merasa kita menjadi victim, menjadi korban. Hari ini saya ingin berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi sebelumnya, kita mesti mengerti bahwa di tahun 2012, tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Katakan sama-sama. Sekali lagi, belum semuanya. Tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Amin. Tepuk tangan saudara. Yang duduk di belakang bisa lihat, maksudnya VIP yang duduk di lantai. Kenapa nggak kalian pindah depan sini ya? Iya. Hah? Nggak kelihatan nanti ya. Baik saudara. Yo, yang mau pindah depan cepat sini. Di depan sini enak sekali, di tempat choir, paduan suara. Duduk situ ada sandaran, ya. Puji Tuhan. Kasihan mereka duduk di bawah di belakang nggak bisa lihat. Saya senang semua bisa mendengar firman Tuhan, bisa merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang sebentar kita akan baca. Isi-isi di situ di samping musik, silahkan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dunia ini, di sini rata-rata masih orang Indonesia, ya, yang tinggal di Hong Kong. Indonesia itu selalu dari dulu digambarkan tanahnya subur, rakyatnya makmur. Bangsanya bangsa yang berbudi luhur. Yang dimimpikan oleh pendiri Indonesia adalah setiap orang bisa punya sandang yang baik, pangan dan papan. Itu impian pendiri Indonesia. Itu yang dicari setiap orang. Kerja untuk apa? Untuk cari sandang. Bisa pakai baju rada keren. Winter nggak winter, yang penting sepatunya bulu-bulu. Sehingga kalau anak-anak kecil lihat, ih kok kayak ada anjingnya. Oh, pangan dicari, makanan supaya 3 kali sehari kita bisa makan. Indonesia nggak lapar-lapar amat, kasih tanahnya banyak. Dan saudara, kalau saya pergi ke seluruh Indonesia, saya rasa nggak ada orang yang nggak ada makanannya. Semua ada makan. Kalau ada pun pengemis, itu karena memang bisnis pengemis.
Papan jadi interior sekarang di rumah. Dulu papan rumah-rumah kayu lah, pokoknya Indonesia. Hari ini Indonesia sudah mulai meningkat. Tetapi saudara, ini boleh dicari orang, tapi dicarinya harus dengan cara yang halal dan benar. Katakan amin. Kalau orang Hokkien itu, siapa di sini Hokkien? Tuh ada yang Hokkien. Ya, Hokkien Jawa apa terserah. Hokkien Sumatera silahkan ya. Saudara, mereka menghindari 3C yang tidak boleh, kalau bisa nggak boleh ada gitu ya. Yang pertama yang pertama itu yaitu ciok, saudara. Ya. Yang kedua ciak. Yang ketiga cao. Ya, saudara kan ngomong di sini, wah bergaul berbahasa Kantonis ya. Oke, ciok itu hindari hutang. Siapa di sini yang masih senang hutang? Wah, mesti perhatikan. Ini orang cara bisnis orang Hokkien aja. Ciok itu hindari hutang pada siapapun. Jangan hutang jadi lifestyle. Katakan amin. Amin beneran? Kepepet apapun tidak utang. Bisa katakan amin? Kita masih punya sumber yang bisa memberkati kita. Kita buat Tuhan. Saudara, kalau hutang dan tidak bisa membayar itu fatal. Ya. Jadi yang kedua, kalaupun sampai kepepet sudah terlanjur, saudara, kalau utang pun jangan sampai tidak mengembalikan. Tidak mengembalikan tepat waktu lagi, lalu diciak, dimakan. Dan yang ketiga yang lebih bahaya lagi adalah ngemplang, yaitu lari, sudah lari dari tanggung jawabnya. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, saudara, bicara kerajaan Allah kan bicara bukan tadi soal kerjaan, makan, minum. Semua di sini adalah profesional, bekerja semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya nggak lihat ada jemaat yang nganggur, semua bekerja di sini. Kalau di Indonesia, saudara lihat, Mbak, Mas, Pak, Bu, saya nganggur, gak punya. Saudara punya kesibukan. Sepanjang minggu sibuk. Singapura tahun depan akan diumumkan bahwa tenaga kerja Indonesia, Filipina, 1 hari Minggu pagi sampai malam boleh free di luar. Kita akan bikin Taman Victoria yang baru di Singapura. Tunggu dulu. Harga sosialnya sangat tinggi. Social cost-nya. Kemarin saya diinterview oleh wartawan Singapura. Saya tulis panjang lebar, saya bicara panjang lebar tentang hati untuk mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia. Katakan amin. Melalui program development, program pelatihan untuk strata ujian SD, SMP, SMA, dan diploma entrepreneur. Kita akan melatih lagi orang-orang untuk bagaimana bekerja dengan gaji yang tinggi untuk melayani autism. Kita akan belajar melatih orang-orang untuk melayani rumah tangga, yaitu kaum elderly, orang-orang tua. Dan bagaimana kalau sampai di Singapura 200.000 lebih, 100.000 lebih orang turun ke jalan di Orchard Road. Macet, saudara. Dengan tempe, sambal, cobek, semua digelar di jalan. Kalau Hong Kong kita keluar dari Regal, saya jalan situ aja udah macet, saudara. Ditawarin macam-macam, kartu kredit, hutang, handphone yang baru maupun handphone yang bodol, saudara, semua dijual. Nah, itu social cost-nya tinggi, harga sosialnya. Sebab itu harus dicarikan jalan keluar. Dan saya katakan harus dibangun 20 sentra pendidikan di seluruh Singapura. Gereja-gereja harus berikan dana. Para lembaga-lembaga non-government NGO harus turun tangan untuk menopang. Dan sebulan sekali, 2 bulan sekali datangkan para pelatih-pelatih dari Indonesia. Kumpulkan di lapangan-lapangan terbuka. Supaya semua tenaga kerja Indonesia diangkat ke harkat derajatnya. Dalam beberapa bulan Anda di sini, kami mulai melihat tentang Hong Kong. Apa yang harus kita lakukan untuk tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Haleluya.
Silakan Pak, Pak. Haleluya. Sandang, pangan, dan papan memang dicari oleh orang. Dan firman Allah katakan bahwa pekerjaan kita, Pengkhotbah pasal 3 ayat 13, itu kita bisa menikmati. Katakan amin. Yang lain bilang, aduh sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rasanya kutuk. Pekerjaan itu kutuk, stres, keringatan pagi sampai malam, tekanan-tekanan di dunia kerja, masalah-masalah di dalam ketenaga kerjaan, penipuan, persekongkolan, penekanan, dan tipu daya di dunia kerja. Rasanya dunia pekerjaan adalah kutuk. Saya katakan enggak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah telah memberikan tugas manusia untuk mengusahakan, memelihara, dan mengembangkan bumi yang ada. Katakan amin. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, setelah itu Allah tetap menyuruh manusia kerja. Kepada Nuh dikatakan, kamu harus bekerja memelihara bumi. Dan Pengkhotbah 3 ayat 13, Pengkhotbah 5 ayat 18-19 mengatakan bahwa pekerjaan itu juga hadiah dari Allah. Katakan hadiah. Tuhan bilang, kamu bisa sibuk dan kamu menikmatinya. Kamu bisa makan dan minum dan menikmati hasil jerih payahmu. Pekerjaan adalah sebuah hadiah. Saya katakan hari ini, jangan ada yang merasa lelah kerja. Ya, aduh bosan aku kerja. Dari tempat yang tinggi enaknya angin-angin enak kalau lompat. Oh jangan, saudara. Ada seorang yang tiba-tiba mau bunuh diri, dia mau melompat karena dia dililit utang yang besar, karena tekanan dalam keluarga. Waktu dia mau melompat, dia lihat, dia dak-dikduk. Dia nggak punya sepatu yang baik, dia pakai bagian sembarangan, dia mau lompat. Waktu dia napas, dengan ketakutan saat terakhir dia mau lompat, siap, dia ke atas. Kenapa ada orang di atas? 2 lantai di atas ada seorang pakai jas, mau lompat juga, saudara. Sepatunya bagus, jamnya bagus. Lalu dia berkata, Pak, mau ngapain? Yang di atas bilang, aku mau lompat. Kenapa Bapak mau lompat? Aku stres. Kenapa? Aku banyak uang, punya semua, tapi tidak bahagia hidupku. Percuma hidupku, aku nggak dihormati manusia. Aku mau lompat. Sebentar Pak, jamnya kasih saya, sepatunya kasih saya, jasnya kasih saya. Bapak kan orang kaya, enak hidupnya, masa mau lompat? Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Sebelum Bapak lompat, kasih saya semuanya. Yang di atas buka. Mereka ketemu ngobrol, akhirnya tidak ada yang lompat. Oke, saya terlalu jauh. Mari kita kembali ke kerajaan Allah. Katakan nilai-nilai kerajaan Allah. Baca sekali lagi ayatnya supaya kita mengerti hari ini akan pesan Tuhan untuk kita. Kalau mau berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, maka nilai-nilai ini yang penting kita harus praktekkan dalam hidup kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab, yang keras, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tepuk tangan kita. Haleluya. Haleluya. Nilai kerajaan Allah yang pertama adalah kebenaran. Dalam bahasa aslinya adalah dikaisune. Alkitab kita kan terjemahan ya. Bahasa Ibraninya dikaisune, bahasa Grekanya dikaisune, artinya tuh ada 3. Yang pertama bicara tentang integritas. Catat saudara, integrity. Integritas itu kejujuran. Siapapun businessman, siapapun yang memerintah, siapapun yang bekerja, ada employernya, kejujuran dituntut yang pertama. Kalau saya cari mantu, saya cari yang tulus dan jujur. Tadi yang cita-cita mau cari suami, cari yang baik. Hot bener. Karena integritas itu berbicara begini. Saya di rumah saya
di Singapura atau Jakarta, di kamar tidur saya punya istri. Waktu saya di Hotel Regal, tunggu dulu. Waktu saya di Jakarta ada istri saya, Ibu Betty. Waktu saya sendiri di Regal, saya tetap suaminya istri saya. Itu jujur, katakan amin. Waktu Anda di rumah dan di gereja sama. Di gereja kita sembah Tuhan, kita nangis, kita kata Tuhan pulihkan saya. Tuhan, saya mau komitmen, mau jujur, saya mau punya integritas tulus dalam hidup saya. Kalau saya nggak jujur, malah petaka persoalan datang. Saya apa adanya aja Tuhan. Di gereja kita sama Tuhan begini, waktu di kamar, di rumah sendiri, di tempat kerja, ada godaan, masih bisa. Yusuf, seorang yang punya integritas, pada waktu dia sendirian, seorang pemuda, ingat, pemuda 17, 18, mulai 17 dia diproses sampai 30. Seorang pemuda dikatakan sangat elok rupanya, ganteng. Waktu dia digoda di rumah Potifar oleh Nyonya Potifar yang sanggulnya aduhai, ya, dia bertahan. No. Masa aku sudah dikasih kesempatan kerja di sini oleh tuanku Potifar, semua aku kelola. Masa pula istrinya, ya? Katanya jangan nyambung dong. Katanya istrinya disamber, jangan begitu saudara. Dia berkata nggak layak, nggak boleh. Ini bicara tentang integritas. Kesucian itu nanti hasilnya, tetapi dari hatinya dia tuh jujur sama Tuhan. Tuhan, aku belum nikah, aku belum layak menyentuh seorang, apalagi dia istri orang lain. Itu Yusuf, seorang yang punya integritas. Hasilnya adalah jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan, jujur dengan orang lain, jujur dengan keuangan, jujur dalam pekerjaan. Dia katakan iya, tidak, katakan tidak, katakan amin. Ada banyak pengerja, saya bisa tapi saya pura-pura nggak bisa. Begitu nggak dipilih, kok aku nggak dipilih? Ketulusan, kejujuran, integritas. Tuhan mencari orang-orang yang punya integritas. Di dunia ini susah loh cari orang punya integritas. Kalau saudara bos di kantor mau cari orang kepercayaan, pasti orang yang punya integritas. Katakan amin. Di rumah saya punya mas dan mbak yang luar biasa, yang kerja sama kita sudah hampir 25 tahun. Ya. Sekarang karena kejujuran integritasnya, hal-hal dokumen, kamar, uang, saya serahkan dia, cek dan sebagainya. Dia bisa ke bank, bisa urusin segala macam. Tidak seperti saya, ada uang kita taruh di tempat uang. Siapa ambil, catat semuanya. Mas, mbak saya juga melakukan yang sama. Tidak ada hilang barang pun. Tidak ada. Seperti kita menjaga barang kita, dia menjaga barang majikannya. Itu luar biasa. Saya akui luar biasa. Orang yang punya integritas. Maukah kita dihormati oleh manusia? Jaga kebenaran yang pertama, yaitu integritas. Kalau integritas hilang, kita tergoda untuk banyak hal. Kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai kesukaran. Ada ayat firman Tuhan yang bagus sekali tentang ini. Mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, apa saudara? Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Sekarang mungkin belum melihat, nanti ke depan gimana. Tetapi kalau kita jujur jalan hidup kita, tiap hari Tuhan akan menunjukkan keselamatan untuk hidup kita. Buka Mazmur 37 ayat 37.
1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Kita disuruh memperhatikan orang yang tulus dan memperhatikan, melihat orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Saya percaya firman Tuhan untuk kita hari ini supaya kita bisa bersuka cita, dihormati oleh manusia, berkenan pada Allah waktu kita mempertahankan kejujuran ini. Dan orang-orang jujur, dia tidak ada rasa tertuduh. Iblis gak bisa nuduh. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dianggap salah, walaupun dia dikatanya gak benar, aku bersih, gua bersih, gak ada apa-apa, aku bisa sukacita. Karena Mazmur pasal yang ke-32 ayat 11 berkata, bersorak-sorai orang yang jujur. Orang yang jujur bisa bersukacita. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu purity of life. Di dalam unsur kebenaran, di kaisune, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, yaitu orang yang punya kemurnian hidup. Kata murni artinya kalau susu murni tidak dicampur sama tinta. Oke? Siapa di sini yang masih punya susu di kulkas? Milik bulan Desember Natal. Milik waktu Sinja. Coba dijamu ke orang yang baru datang, langsung perutnya langsung nari, langsung joget. Saudara, murni bicara tidak tercemar. Katakan tidak tercemar. Murni bicara pure. Saya tahu waktu saya mengunjungi di Amerika, di Oral Roberts University, saya ketemu satu orang Indonesia. Pak Johan ingat saya? Ingat. Lalu dia perkenalkan namanya. Oh ya, saya ingat. Mukanya bopeng-bopeng begitu ya. Tangannya bekas terbakar. Pak, Bapak ingat saya korban kecelakaan pesawat? Oh iya, saya ingat. Pernah saya ditolong masuk Singapura dan saya dirawat. Waktu saya kecelakaan, pesawat itu terbakar, saya selamat, pingsan. Waktu sadar, saya sudah pakai oksigen semua. Dari Jogja diterbangkan Jakarta, melengket semua, terbakar di kulit yang kesekian. Dan waktu itu dia diobati obat yang salah. Diterbangkan SOS Singapura, antara hidup dan mati, nafas hanya sepenggal-sepenggal. Yang parah adalah bagaimana kulit yang hancur sampai di ari yang kesekian. Dan kalau itu satu lapis lagi, orang itu pasti mati. Waktu sengsara, waktu dia diterbangkan ke Singapura, dan waktu diberikan obat yang salah, berakibat fatal. Sejak hari itu dia dimasukkan kamar steril. Tidak boleh disebut nama kontaminasi, terkontaminasi. Artinya kena satu bakteri yang paling kecil pun itu akan membuat fatal hidupnya. Saya katakan hari ini engkau bisa gagah. Ya Pak, saya tidak boleh masih, kalau terbang sakit, karena kulit ditarik semua. Saya hidup ini karena mujizat dari Allah. Amen. Lalu dia cerita proses terkontaminasi. Poin saya adalah bagaimana kalau kita kena sesuatu yang mencemarkan. Apalagi tubuh dia yang begitu fragile. Semua dia dirawat demikian rupa. Dia katakan satu kali waktu salah pengobatan, maka serasa dia hampir lenyap. Dan waktu dia mati, dia bilang dia sudah ditarik ke sebuah lorong gelap hitam. Antara hidup dan mati. Dan saat itulah jiwanya sedang mau hilang maut. Pada waktu itulah istri, anak-anak, dan orang-orang percaya berdoa, merebut, minta nama dia. Tuhan Yesus, selamatkan sekali. Tuhan Yesus, tolong dia. Tuhan Yesus, hanya tanganmu yang bisa memulihkan dia. Dan dia merasa tertarik. Dari tempat lubang yang gelap, dia tarik kepada terang. Dia melek hidup lagi. Hari ini dia sekolah Alkitab di Oral Roberts University, dan dia katakan sisa hidupku hanya untuk Tuhan Yesus. Saudara, bicara tentang pencemaran dua macam. Katakan pencemaran rohani. Catat, pencemaran rohani. Yang kedua, pencemaran jasmani.
Pencemaran rohani, kalau saudara datang orang-orang yang salah mengajar firman dan saudara tidak punya fondasi firman Allah, saudara tidak tahu kebenaran firman Allah yang memerdekakan kita, kita justru mengalami pencemaran. Di gereja kita, saya percaya kita tidak sembarang mengundang nabi-nabi, kita tidak sembarang mengundang hamba Tuhan. Siapapun mampir Hongkong, mampir naik mimbar, no. Katakan amin. Kita plan dengan baik. Siapa yang lewat mau jalan-jalan dari mana, dia wah kesaksiannya hebat, wah dia pernah ini pernah itu. Tidak semuanya untuk mengajar saudara. Ini ketertiban ilahi, katakan divine order. Ketertiban ilahi dalam rumah Tuhan. Keluarga, saya punya keluarga, tentu saya mendisiplin anak-anak saya. Kalau mau pergi bekerja, anak saya yang besar, kalau mau pergi kerja, kalau saya di Jakarta, dia pasti mengendap-endap masuk kamar saya dan cium saya. Papanya masih apok, anaknya udah siap, dia pasti tetap cium. Itu aturan rumah, aturan keluarga. Haleluya. Saya percaya gereja adalah keluarga Allah. Katakan keluarga Allah. Kalau saudara masuk dalam keluarga Allah, ada ketertiban ilahi, pencemaran rohani harus pergi dari kita. Pencemaran jasmani banyak sekali. Mari kita lihat pencemaran jasmani, supaya semua anak muda di sini, keluarga-keluarga kita ngerti bahwa Tuhan ingin kita ini murni, supaya kalau nanti dia datang, kita tidak ditinggal, tapi semua saudara dan saya diangkat oleh Tuhan. Saudara percaya Yesus akan datang dan mengangkat gerejanya? Oh, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, pencemaran yang ada, yang membuat kita hari ini tidak mampu, karena begitu banyak daya tarik dunia. Saudara, di zaman modern ini kita nggak bisa menjadi orang kuno. Oh, saya nggak mau punya HP. HP ini dosa. Nanti dikirimin ayat setan. Gitu, saudara. Kalau dikirimin ayat firman baik, tapi kalau ayat setan, ya. Nanti temanku ngiri. Saya nggak mau sentuh, saya nggak mau punya itu komputer, nonton TV. Saya mesti tutup mata saya kalau lewat televisi. Tapi kalau ada yang seru, buka-buka dikit. Ya. Kita di masyarakat modern, negeri ini maju, semua hirup pikuk. Sudah lihat, tetapi pencemaran itu masuk ke dalam sensus panca indera kita, pencemaran jasmani. Pertama, saudara mulai suka, lama-lama ketagihan. Pencemaran jasmani, celah kalau kita buka. Banyak orang yang menangis, menyesal di belakang. Kenapa? Karena membuka untuk pencemaran jasmani. Padahal Tuhan berkata bahwa kita telah diberikan senjata untuk menangkal itu semuanya. Efesus 6 berbicara tentang perlengkapan senjata rohani untuk menangkal serangan pada jasmani kita. Siapa yang punya hobi yang aneh-aneh, siapa yang punya kebiasaan yang aneh-aneh, pencemaran jasmani ini akan menghancurkan seseorang. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, kita harus berani memutuskan, saya stop melakukan yang ini, dan saya mulai mengambil yang ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini keputusan yang sulit, tetapi kalau saudara mampu dan bisa, maka saudara adalah orang-orang yang menang. Kita buka Roma pasal 13. Roma 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Oke? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Katakan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, lebih keras katakan, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Dengan sopan seperti pada siang hari. Sebentar, ada malaikat lewat.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Katakan amin. Ayat terakhir. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Oke, baik. Perhatikan sini. Janganlah merawat tubuhmu dalam bahasa Inggris untuk nafsu, lust. Kalau kita dandan, kita merawat tubuh kita, itu perlu dan sehat. Katakan amin. Saya rasa ruangan ini hari ini wangi sekali. Saudara tadi pakai parfum ya. Yang laki-laki parfum nyong-nyong. Yang perempuan parfum Mrs. ya. Kita senang, suasananya enak. Di rumah saudara rapi, ya, pekerja di rumah tangga, di kamar. Wah, semua senang. Kok smell so good. Kita keluar rapi, ya. Saudara, jadi nggak baru bangun tidur, rambut masih kemana-mana. Sudah kerja, kita sudah rapi seperti orang ke kantor, sudah kerja dimanapun. Seperti saya ke kantor, sudah harus rapi. Tapi kalau kita merawat tubuh, ya, untuk nantinya menggait orang. Perhatikan, hari Minggu di taman, di mana-mana orang berdandan super heboh. Heboh bukan kebanyakan pakaian, kekurangan pakaian. Apalagi kalau musim panas, ya kan? Kalau untuk menarik orang lain untuk jatuh dalam dosa, tubuh tidak dipakai memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan keinginannya, dalam bahasa Inggris memuaskan nafsu. Makanya banyak orang jatuh, gak peduli Kristen, gak Kristen, pelayan Tuhan atau orang biasa. Banyak yang jatuh, kenapa? Tergoda. Kenapa? Karena pencemaran jasmani. Tadi semua itu urutannya. Catat saudara. Renungkan minggu ini. Doakan Tuhan, di area mana kalau saya masih di sini, ampuni, bersihkan aku, supaya aku dipurify. Dipurification, dipulihkan, dimurnikan, supaya kalau Tuhan datang, engkau berkenan akan aku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bicara tentang kebenaran yang ditulis dalam Alkitab, kerajaan Allah, soal kebenaran. Kebenaran yang ketiga adalah soal ketepatan, kebenaran, memutuskan sesuatu yang tepat. Hari ini jangan menyesali saudara ada di Hong Kong. Saudara telah memutuskan sesuatu yang mungkin sakit. Memutuskan sesuatu untuk pindah ke Hong Kong bukan persoalan kecil. Sebab itu saya minta Pastor Nicholas juga berdoa kalau memutuskan pindah di Hong Kong. Saudara harus berdoa, tanya Tuhan. Kalau engkau tanya Tuhan, tidak akan tersesat. Alkitab menuliskan orang-orang yang tidak berkonsultasi, bertanya kepada Tuhan dengan doa, dengan waktu, dan mendapat konfirmasi, banyak orang menyesali. Yosua 14 berbicara tentang Yosua, orang perkasa, diutus Tuhan merebut tanah perjanjian. Namun toh karena tidak bertanya kepada Tuhan, maka dia diakalin, ditipu oleh akal orang-orang Gibeon. Jadi jangan berkata kita ini kebal. Semua kita harus tiap hari bertanya kepada Tuhan. Kalau mau begini, mau begitu, mau berikhtiar, mau pergi, mau berlibur, mau kerja, mau cari jodoh, jangan asal ketemu Tuhan ini yang dari Tuhan. Tuhan gak suka. Jangan menuduh temanmu, karena kau menuduh 1-3 untuk dirimu. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Maukah kita banyak bertanya kepada Tuhan? Bukan berarti pendeta datang, Pak, Bapak punya kata-kata apa untuk saya? Nggak ada. Doa, katakan doa. Selidiki firman Tuhan. Nanti Tuhan jawab. Engkau perlu ini, Tuhan jawab dengan firman-Nya. Engkau perlu ini, ada seorang kakak rohani yang mendoakan saudara, cool pastor, yang berdoa untuk hidup saudara. Dia memberikan nasihat. Keputusan adalah di tangan saudara sendiri. Saya sebagai counselor hamba Tuhan, kami tidak memutuskan hidup orang lain. No.
Dia boleh berkonsultasi, boleh tanya. Sebagai konseli, dia memutuskan. Counselor memberikan arah. Katakan amin. Kalau ada orang yang mengontrol roh orang lain, kamu harus begini dan begitu, begini dan begitu. Setelah mulai berkata, stop, Pak. Bapak bukan dari Tuhan, Bapak mulai mengontrol hidup saya. Ya, sehingga saudara terlalu mengidola, mengkultuskan seseorang, itu pun salah. Bicara tentang ketepatan, kebenaran dalam memutuskan. Hari-hari ini Tuhan uji. Kalau seseorang dewasa, anak kita kecil nurut. Nah, pergi Hong Kong, atur pakaian pergi. Papa pakai tas pink, kamu tas hijau, nurut sudah. Kalau anaknya udah gede, papa pakai tas pink, kamu pakai hijau, anaknya teriak, apa? Ya kan? Semakin dewasa kalian boleh bisa menimbang mana yang baik. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kehendak Allah. Itu akan terjadi loh dalam hidup saudara. Jadilah dewasa dalam Kristus. Bilang kiri kanan, jadi dewasa. Bisa membuat keputusan-keputusan yang baik. Dan saudara akan senang. Walaupun salah. Setiap keputusan ada resikonya. Walaupun salah, tapi engkau tidak akan menyesali. Karena engkau tahu mungkin Tuhan memproses dimurnikan. Katakan amin. Mungkin Tuhan memproses integritas kita lagi. Tuhan ingin semua kita didewasakan. Berapa banyak saudara sudah kenal Tuhan lama, tapi nggak dewasa-dewasa. Nggak ngambekan, marahan, ya. Cepat emosi, ya. Wah saudara, ini rapot. Tuhan mencari orang-orang, kerajaan Allah bicara soal kebenaran, yaitu orang-orang yang membuat keputusan yang tepat di saat yang tepat. Mari tepuk tangan kita buat Tuhan. Aku percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lemah gelap, ku terpaku sebab sertaku. Sekalipun pada lenyap, ku tergentar sebab Kau di sisiku. Ayub yang pernah mengalami proses dimurnikan, dia mengambil satu keputusan yang sangat tepat karena terbukti dia punya integritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia berkata, karena Ia Tuhan tahu tentang jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan Ayub katakan, aku tahu penebusku hidup. Jauh hari sebelum Kristus datang, Ayub telah bernubuat. Ayub telah tahu bahwa Kristus adalah juru selamat penebusnya. Dan untuk itulah Ayub tahu dia mengikut Kristus yang hidup. Walaupun penderitaan, walaupun kesakitan, walaupun
aniaya dalam tubuh, kesakitan, kemiskinan, anak-anaknya hilang, dia tahu dia tidak akan pernah melepaskan Kristus. Apakah hari ini saudara memutuskan yang tepat untuk mengikuti Yesus? Jika kau bisa menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh, haleluya. I have decided to follow Jesus. Saya gak akan noleh ke belakang melihat masa laluku terus, enggak. Stop masa lalu. Iblis gak bisa tuduh saya. Stop. Karena masa depanku adalah dengan Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk setiap kita. Saudara mengerti visi Allah. Saudara punya gairah. Katakan amin. Amin. Keputusan harus dibuat hari ini. Tuhan, aku mesti tanggalkan hal-hal yang gak baik, yang sia-sia. Aku mengikuti Yesus, maka aku gak akan balik lagi. Tidak akan menoleh ke belakang. Ada yang karena iming-iming calon suami, seorang yang kaya dari Bangladesh. Awas sih Bangladesh. Di Singapura kami baru sedih kemarin, kami berdoa karena ada seorang tenaga kerja rumah tangga Indonesia, umurnya 16 tapi agennya tulis 21 tahun. Namanya anak-anak, dimarahin sama encim-encim elderly, oma-oma tua, dibentak-bentak. Bahasanya dia nggak tahu karena tidak diorientasi cukup. Dibentak-bentak, marah, encimnya dicekek, sebentar ditutupin bantal, pakai bantal kursi. Ya mampus lah saudara. Langsung berhenti saudara, urusannya penjara. Kasihan, gadis 16 tahun lebih, baru datang Singapura 3 bulan, baru selesai orientasi, tapi emosinya nggak terkendali. Seorang Filipin, ya, gadis Filipin, bukan gadis, seorang ibu Filipin, ya, 29 tahun, dia pacaran sama pemuda dari lain bangsa India. Wah, uangnya diambilin. Setelah itu dia lari ketemu pemuda Bangladesh yang cakep. Usia 22-23 tahun. Dipacarin, tidur di hotel murah. Dan yang India yang cemburu datang membunuh dua-duanya. Ini peristiwa-peristiwa yang menghancurkan hati kita. Kita berdoa supaya semua masyarakat Indonesia kita itu diangkat harkat derajatnya. Dan hanya waktu kebenaran Kristus ada pada kita, kita diubahkan oleh Allah. Bukan karena iming-iming, karena daya tarik dunia, kekayaan, laki-laki, apapun perempuan, kita jatuh dan mengorbankan kebenaran yang kita miliki. Kristus adalah segalanya. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Mengikut Yesus itu keputusan kita. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Kerajaan Allah yang kedua berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera. Bicara tentang peace. Ini bukan cuma shalom. Shalom kita terima. Shalom Allah untuk kita. Dia berdamai dengan kita. Kita diperdamaikan. Katakan shalom. You speak blessing, peace. Tapi Irene, kalau punya nama anak kasih nama Irene. Tadi yang cita-citanya kawin kasih nama Irene, ya. Irene ini bicara tentang ketenangan nasional. Saya di Jakarta sama Ibu Betty sebulan yang lalu pulang dari rumah saya Pulau Mas menuju ke kantor di Sudirman. Tawuran. Tawuran itu artinya batu terlempar. Orang-orang sedang jalan sana marah-marah, pakai tombak, pakai apa, batu-batu diambilin. Nah kalau kena mobil orang gimana? Kita bilang stop dulu. Kita harus bijaksana, jangan bilang, kita bablas ada malaikat tutupin kita, benjol saudara. Kita harus berhenti sebentar, bijaksana. Tawuran, oh Tuhan kasihan itu orang. Ini keadaan di bangsa kita loh saudara. Roh marah, violent. Di mana-mana dari Papua sampai di mana-mana, di pabrik, di rumah, di kantor pemerintahan, kantor partai. Kalau orang mau mengganyang, mau membakar, mau melukai orang lain, mau membunuh seenaknya. Ini keadaan bangsa. Tuhan bicara kepada Yeremia 29 ayat yang ke-7. Buka Alkitab saudara. Apa yang harus kita lakukan di Hong Kong? Apa yang saudara harus lakukan di sini?
Yeremia 29. Usahakanlah apa saudara? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanku. Katakan amin. Kesejahteraan rumah di mana aku kerja, kantor, bisnis di mana aku ada, adalah kesejahteraanku. Dikatakan usahakan, do something, dan doakan. Jadi tidak hanya saudara kerja mengusahakan yang baik beres, karena di rumah kita kerja dari pagi kita bersihkan sampai malam beres, besok kotor lagi. Betul toh? Loh, saya ini suka bersih-bersih rumah loh. Ya, istri saya paling bersih, jadi saya juga suka bantuin dia. Nanti kurang cantik kalau dia kerja terus kan. Sesekali saya bantu-bantu bersih-bersih. Besok kotor lagi, debunya ada, piringnya kotor lagi, tiap hari. Tapi kalau saudara usahakan dan juga doa, hasilnya kok plong, enak. Nggak ada yang ngedumel, nggak ada yang ngomel, nggak ada yang marah. Karena kita perlu menciptakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Dan firman Allah mengajar kepada kita supaya kita mengusahakan ketenangan nasional itu. Saudara, melihat Indonesia, saudara perlu berdoa terus. Tadi bangsa-bangsa saudara doakan toh? Hongkong apa nggak perlu didoakan? Wah, amin. Rumah-rumah saudara perlu didoakan nggak? Perlu, supaya yang tang lama-lama kan lemes diri. Lama-lama sudah tenang itu saudara. Doa saudara sudah didengar Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Usahakan. Caranya bagaimana? Saya percaya waktu kita semua benar di hadapan Tuhan, kita ngerti bagaimana melakukan yang benar, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Yang kedua, bicara tentang doa tadi, doa. Saudara bisa melakukan doa keliling untuk one more person for Jesus. Kota akan tenang kalau banyak orang benar, bukan berdoa. Kota akan tenang kalau banyak orang benar. Ya, orang benar di mana-mana kan mau lakukan yang kriminal, mikir. Anak Tuhan kan nggak akan sembarangan tadi. Diubahkan oleh Tuhan. Sesuatu yang baik terjadi. Airin yang kedua, damai sejahtera bicara tentang yang kedua adalah damai antar individu. Dimulai damai dengan Tuhan. Supaya kita bisa membawa damai antar individu. Hari ini kita mau masuk perjamuan kudus ya sebentar lagi. Ayo berdamai. Sudah beres. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, wah saya dendam, tapi saya makan roti Yesus. Saya sudah diampuni, tapi saya tidak mengampuni. Saya minum klok. Jangan, beresin dulu. Ya, beresin dulu. Kalau orang di masjid kan duduk sama rendah begitu, sungkem doa, ya, ini yang kena, kedengkulnya kena. Kita di sini duduk berdiri, semua ciptaan Tuhan, semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada lagi memusuh-musuhi karena Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Dia. Dan tugas kita, cross, tadi katakan cross, berdamai dengan Allah, terus berdamai dengan sesama. Oke, katakan berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Rekan sepelayanan jangan dicubitin terus. Berdamai dengan sesama. Daud adalah seorang yang tahu dia dimusuhi, dia dirancang untuk dibunuh, dia ditombak berapa kali, difitnahkan yang jahat, dirancang kejahatan oleh Raja Saul mertuanya. Tapi perhatikan waktu mertuanya mati, terbunuh, dikatakan Daud, dia mengoyakkan pakaian raja, dan dia mengenakan jubah berkabung. Dikatakan Daud meratap, Daud berpuasa, mengajak rakyat puasa.
Daud berduka cita karena seorang yang diurapi Allah walaupun jahat mati. Perhatikan, kalau ada orang-orang di atas otoritas saudara berbuat yang gak senonoh, berbuat yang jahat, bisakah saudara melepaskan pengampunan? Katakan amin. Roh Kristus ada padamu. Mereka tidak tahu Tuhan apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Sehingga saudara tidak terus membuat sakit hati kemanapun pergi. Apakah bekas suami atau pria atau siapapun dalam otoritas yang melakukan. Kalau suami saudara senang banget gitu ya. Oke. Bisakah kita saling mengampuni? Katakan amin. Berdamai satu dengan yang lain. Yang ketiga, kerajaan Allah bicara tentang damai, yaitu bicara tentang bukan ini, sebelum ini ada satu lagi. Ya, keadaan orang yang diberkati adalah orang yang mengalami damai sejahtera. Ya, ambil ini. Ingat seorang yang bernama Fanny Crosby. Lahir 6 minggu buta. Kesalahan diagnosa dokter. Waktu lahir matanya goyang. Orang tua senang, aduh lucu. Anaknya lihat, oh bola. Masih melek saudara. 6 minggu salah obat, buta, dibawa ke dokter New York. Ini tahun 1815, zaman dulu 100 tahun. Dibawa ke New York. Dokter bilang, wah totally blind. Sorry madam. Anaknya buta. Marah loh saudara orang tuanya. Dan dia hidup dalam keadaan yang mencari karena gelap. Seorang gadis umur 9 ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Langsung mata hatinya terang. Dia nulis lagu. Hari ini ribuan lagu, ribuan puisinya. Waktu dia menuliskan satu nyanyian, karena dengan huruf Braille dia belajar tentang Bartimeus, seorang yang buta. Dia diperdamaikan dengan Allah hidupnya. Dia nggak marah sama Tuhan, marah sama dokter yang salah bikin obat. Dia tahu bahwa hidupnya pasti bermanfaat untuk orang lain. Hidupnya pasti berguna untuk orang lain. Dan saudara, pada waktu dia mendengar cerita Bartimeus, dia membayangkan Bartimeus duduk di pinggir jalan dan mengangkat tangan lalu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Dan Yesus dari jauh, dia menghampiri Bartimeus yang buta, meletakkan tangan, menyembuhkan. Lalu dia menulis satu nyanyian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Bartimeus ditolong Tuhan, diperdamaikan dengan Allah. Dia gak menyesali kebutaannya karena dia sembuh untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Hari ini saudara dipulihkan oleh Tuhan dengan purpose, tujuan ilahi Allah, untuk engkau memuliakan Tuhan. Engkau menerima keadaan orang percaya yang diberkati Allah dalam segala aspek hidup saudara. Fanny Crosby, dia hadir dalam istana Presiden Amerika. 6 presiden silih berganti, selalu ada Fanny Crosby di sana. Nyanyiannya, dia memimpin nyanyian, memuji Tuhan di tengah crusade kebangunan rohani yang besar dari Billy Graham di mana-mana. Lagunya direkam, dinyanyikan sampai hari ini masih mendarat di hati kita. Tuhan Yesus, jangan lalui aku. Berilah berkat-Mu supaya aku menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan. Apapun yang aku hadapi hari ini, aku tidak pernah menyesal, karena berkat Tuhan, kehadiran-Mu itu segalanya dalam hidup kita. Katakan nyanyian ini sama-sama. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui.
Saudara rindu berkat yang spesial siang hari ini. Waktu kita praktekkan nilai-nilai kerajaan Allah, maka berkat Tuhan itu segera mengejar saudara. Saudara nggak perlu bekerja, berkat Tuhan yang akan mengejar saudara. Bagian terakhir yaitu sukacita oleh Roh Kudus. The joy of the Holy Spirit. Sukacita oleh Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya disebut dengan cara. Katakan cara. Sukacita oleh Roh Kudus. Alkitab tidak menulis banyak tentang apa ini, tetapi saya tangkap beberapa hal yang sangat penting. Kalau ada sukacita dari Allah, dari Roh Kudus, maka kita bisa tetap bersukacita. Dalam suka dan duka kita bisa tetap tertawa. Saudara, cara, ya, dikatakan sukacita yang dari Allah, yang bukan dari dunia. Kalau kita cuma di happy dunia, aduh punya telepon baru, Mbak, delok Mbak, teleponku anyar Mbak, abang kalori. Senang seminggu, tiap hari happy. Kenapa? Mau masak, mau apa lagi, pokoknya ingat handphone warna merah. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, kok tua sekarang. Kalau ada baju baru, waduh, kita pakai, wah paling keren deh, ke gereja didongkrak pakai hati cepret. Dikasih bando emas lagi, saudara. Dikasih rambut palsu. Sebentar baju baru, lama-lama ditaruh di lemari, kok tua. Setelah 2 tahun sudah nggak happy lagi. Ini bukan sukacita dari Allah. Sukacita dari Allah itu di tengah kita kadar loyo, Dia kekuatan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu Nabi Ezra, Nehemia membacakan kitab Taurat dibuka di bait Allah, sudah lama firman Allah nggak pernah dibaca karena mereka adalah orang-orang yang dijajah, orang-orang yang dibuang. Dan waktu mereka balik ke Yerusalem, lalu mereka membacakan Taurat firman Allah, dibaca rame-rame, rakyat menangis. Mengapa? Ingat bahwa Allah hadir membawa firman-Nya. Mereka bersukacita, mereka bisa balik ke Yerusalem, dan mereka Ezra membaca Nehemia, lalu mereka berkata, jangan berduka. Ini waktunya sukacita. Waktu firman Allah dibacakan, ada sukacita yang luar biasa. Ada hati yang dipulihkan. Ada hidup yang punya masa depan. Ada orang-orang yang dipakai oleh Allah luar biasa mengenapi rencana Allah. Waktu firman Allah dibacakan, ada sukacita. Sehingga dikatakan, sukacita yang dari Allah itu kekuatan kita. Tepuk tangan bagi Allah, saudara. The joy of the Lord is my strength. Katakan sama-sama. Ayo tunjuk saudaramu, the joy of the Lord is your strength. Katakan amin. Nehemia pasal 8 ayat 11 bagian B dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Kesukaan dari Allah itu kekuatanku. Langsung mereka dari menangis meratap, mereka bersukacita menyambut kehadiran Allah. Saya percaya di gereja ini selalu ada sukacita dari Roh Kudus. Katakan amin. Oh, 5 hari yang penat, 6 hari yang melelahkan, pekerjaan bertubi-tubi, tidak ada penghargaan manusia, tidak ada hormat manusia, tapi Allah berkenan, hatiku bersukacita, aku masuk ke rumah Tuhan, aku membawa korban pujian, dan menyanyi bagi Allahku. Katakan amin. Nyanyi dulu, saudara. Sebentar sore saya harus berangkat ke Shanghai, karena segera mulai rapat Empower 21, kegerakan Roh Kudus di Asia. Hamba-hamba Tuhan dari seluruh Asia akan berkumpul di Shanghai 2 hari, dan saya harus mempersiapkan diri ke sana. Sebab itu saya nggak punya waktu banyak dengan saudara, tapi siang nanti saudara akan berkumpul dengan para hamba Tuhan di rumah misi untuk training, latihan pengarahan praise and worship dari Pak Nicholas dan juga Pak Daniel. Tapi saya ingin kita semua bersukacita. Gereja ini ada karena Tuhan Yesus.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih Tuhan, semua yang datang ke Hong Kong, biar mereka menikmati hadirat Tuhan di Hong Kong bersama saudara. Di tengah segala keadaan, tetap bersukacita. Filipi 4 ayat 4-8. Engkau bisa bersukacita, tetaplah bersukacita. Kalau ayat 8-nya dikatakan, semua yang baik, semua yang indah, semua yang patut dipuji, semua yang dikatakan. Coba baca ayat itu. Filipi 4 ayat 8. Kalau ini kita praktekkan, maka ayat 4, bersukacita senantiasa bisa kita praktekkan. Katakan amin. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara yang keras baca, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Oh, kasih tahu kiri kanan cara. Sukacita yang dari Roh Kudus, dari firman Allah. Tepuk tangan bagi Allah. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan kekuatanku. Semua bisa? Kesukaan dari Tuhan, kekuatan kita. Roh Kudus akan turun atas saudara. Yang ini sebentar masuk perjamuan kudus. Sebelum masuk perjamuan kudus, minta sukacita Allah. Kalau engkau berkata, Tuhan banyak pencemaran jasmani rohani, pulihkan, bersihkan aku. Tuhan, aku mau hidup benar hari ini. Komitmenku hari ini. Kalau saudara berkata hari ini, aku belum orang benar, Kristus, the truth, kebenaran itu, Dia mau merubah hidup saudara. Dan hari ini saya percaya doa saya, semua keluarga jemaat, pengerja hamba Tuhan dipakai oleh Allah. Memasuki masa raya Paskah, undang banyak jiwa. Nanti bulan Juli tanggal 22 ulang tahun gereja kita. Katakan selamat ulang tahun ya. Saya akan datang kembali, kita rayakan secara besar. Saudara bikin panitia dulu begitu ya. Kita KKR besar bulan Juli, dan saya tahu tim Singapura akan datang bersama saudara untuk ulang tahun gereja kita. Sebuah celebration penuaian. Katakan penuaian. Jadi kalau celebration bukan cuma, wih aku keren, ketok ya ulang tahun, ya tambah umurnya, bukan itu. Tapi ada purpose, ada tujuan untuk penuaian. Ya, yuk nyanyi dulu lagu ini pelan-pelan. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Mari, mari renungkan sebentar. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau ada di antara kami yang banyak luka, disakiti, kami merasa minder, tidak berharga, belum merasakan bahwa kami ini berharga di matamu. Saat ini Roh Kudus datanglah, menjamah anak-anakmu, mengubahkan hidup anak-anakmu. Kami berharga di matamu Tuhan. Engkau jamah hidup kami saat ini. Engkau ubahkan kami saat ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh, rasakanlah Roh Kudus mengalir. Kasih Yesus datang untuk menjamah saudara. Dengan lembut semua, jangan takut, hampiri dia, katakan Tuhan Yesus, jangan lewati aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jamahlah aku Tuhan Yesus.
Siapa yang pagi ini berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku, penolongku, Allahku. Engkau angkat tangan, saudara yang baru pertama kali. Terima kasih, ada satu tangan diangkat. Terus semua berdoa, semua berdoa. Yes. Oh Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Aku datang kepadamu siang ini, membawa hidupku, diriku. Aku berharga di hadapanmu, karena Engkau mau datang juga untuk aku. Ampuni dosaku. Aku menerima Engkau menjadi Tuhanku, Allahku, keselamatanku hari ini sampai selama-lamanya. Hidup kekal Engkau menjaminnya. Ubahkan aku, bawa aku mengenal Engkau setiap hari, bertumbuh kepada Kristus dalam nama Yesus. Oh, nama Syaraya. Beberapa saudara sedang merasakan tekanan yang sangat hebat, merasakan tidak berdaya, merasakan galau dalam hidup saudara. Engkau perlu breakthrough, terobosan dari Allah. Engkau perlu jamahan tangan Tuhan. Yang merasakan, yang butuh mujizat dalam hal ini, angkat tangan saudara. Oh,